Berikut kita ikuti info sepekan. Bawaslu Kabupaten Sumeneb melimpahkan kasus dugaan ketidaknetralan PLT Bupati Kabupaten Sumeneb kepada pihak kepolisian. Satres Narkoba Polres Sumeneb berhasil melakukan ungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan barang bukti 4,19 gram. Pemerintah Kabupaten Sampang mengekspor perdana rumput laut ke negeri Cina. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 17 November 2024 bersama saya, Amelia. Bawaslu Kabupaten Sumeneb melimpahkan kasus dugaan ketidaknetralan PLT Bupati Kabupaten Sumeneb kepada pihak kepolisian. Pelimpahan itu dilakukan setelah sebelumnya Bawaslu bersama Sentra Gakumdu melakukan kajian. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sumeneb, Adah Rariatul Maklumiyah mengatakan, terlapor dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran netralitas pejabat daerah dan pelanggaran pidana pemilihan. Saat ini kasusnya telah masuk tahap penyidikan di kepolisian. Satu kasus terbukti sebagai pelanggaran netralitas pejabat daerah dan pelanggaran pidana pemilihan berdasarkan kajian pembahasan bersama Sentra Gakumdu dan telah naik ke tahap penyidikan oleh pihak kepolisian Resort Kabupaten Sumeneb atau Polres Sumeneb. Sementara dikonfirmasi Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti membenarkan pelimpahan kasus dimaksud. Pelanggaran tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PLT Bupati Kabupaten Sumeneb sedang ditangani oleh tim Gakumdu Polres tempat. PLT Bupati Kabupaten Sumeneb dilaporkan karena dinilai mengeluarkan pernyataan yang diduga tidak netral pada acara Maulid Nabi yang digelar Camat Ambunten pada 17 Oktober 2024. Kalimat yang disampaikan saat itu diduga menguntungkan salah satu paslon Pilkada 2024. Sejak masa kampanye 2024, Bawaslu Sumeneb menerima sejumlah laporan terkait dengan keterlibatan aparatur sipil negara ASN yang diduga berkampanye untuk mendukung paslon tertentu. Dari 4 ASN itu 2 diantaranya setingkat kepala dinas, 1 camat dan 1 ASN di lingkungan Kementerian Agama Kemenang. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Sumeneb, Adah Rariatul Maklumiyah menyampaikan telah memproses sejumlah laporan terkait dengan kegiatan ASN yang diduga berkampanye atau menguntungkan calon tertentu dengan meminta keterangan pelapor dan terlapor. Namun dari hasil kajian di Bawaslu, laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN itu dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana pemilu sehingga perkaranya dihentikan dan tidak dapat diproses ke kepolisian.
pemeriksaan terhadap laporan tindak pidana pemilihan yang dilaporkan oleh 7 fraksi DPRD Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan bersama Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Bangkalan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra Gakumdu melalui rapat pleno resmi dihentikan karena tidak cukup bukti. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan Ahmad Mustaqim Saleh mengatakan Bawaslu sudah mengeluarkan rekomendasi terkait laporan yang pelaporannya adalah 7 anggota fraksi DPRD Kabupaten Bangkalan dengan terlapor calon bupati nomor urut 2 Bangkalan Mathur Husairi. Dirinya menjelaskan setelah melakukan rangkaian kajian baik untuk klarifikasi terhadap pelapor, saksi pemeriksaan bukti-bukti dan upaya-upaya lainnya dilakukan oleh Bawaslu, serta melakukan pembahasan pertama dan pembahasan kedua dengan Sentral Gakumdu. Hasil gelar rapat pleno memutuskan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Timur memprioritaskan pendistribusian logistik Pilkada serentak 2024 ke wilayah kepulauan yang sulit terjangkau. Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Timur Miftahur Rozak menyebut pendistribusian logistik dari gudang penyimpanan KPU Kabupaten Kota ke Panitia Pemilihan Kecamatan PPK akan diawali pada 16 November ke Kepulauan Masa Lembu Kabupaten Sumeneb disesuaikan dengan jadwal kapal. Sementara menurut Rozak, pendistribusian logistik ke pulau-pulau lainnya yang relatif terjangkau akan dilakukan mulai 22 atau 23 November bersamaan dengan dimulainya pendistribusian ke wilayah-wilayah di daratan. Dirinya menargetkan pendistribusian logistik dari Panitia Pemungutan Suara PPS ke kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Jawa Timur selesai pada 26 November 2024 yang tersebar di 60.751 TPS. Pemerintah Kabupaten Sampang mengadakan kegiatan Sampang Bersolawat, menyerukan kepada semua pihak untuk menghindari ujaran kebencian guna menjaga kedamaian Pilkada Sampang 2024. Acara dihadiri oleh ulama besar di Sampang, Kiai Haji Safiuddin Abdul Wahid, Kiai Haji Muhaimin Abdul Bar, Kiai Haji Itkon Busiri, Kiai Haji Ainur Rafiq Mansur, dan Kiai Haji Abdullah Mansur. Selain itu dihadiri oleh penyelenggara dan semua stakeholder Pilkada 2024, Ketua KPU dan Bawaslu, PJ Bupati, Ketua DPRD, serta jajaran Forkopimda. Ulama Besar Pamekasan Hadratus Syekh Yai Khalil Muhammad menegaskan bahwa tim sukses dan pendukung tidak diperbolehkan melontarkan ujaran kebencian di media sosial karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Khusus kepada tim sukses, usaha saling benci, saling kikir akan menghasilkan orang-orang yang saling dengki, beradu punggung taklum akor sebadan, monda taklum akor benteretana bentatang kena benpelada, akan menghasilkan banyak orang-orang yang putus silaturahmi di antara kita karena kita menjaga ego masing-masing, padahal kita tahu kita adalah mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Setuju? Kiai Haji Khalil kembali menegaskan bahwa setiap pemilihan pemimpin tidak boleh menghasilkan perpecahan dan mengorbankan tali persaudaraan dan kebangsaan.
Polres Sampang menangkap 9 tersangka kasus judi online di Kabupaten Sampang. Penangkapan itu dilakukan dalam sepekan terakhir. 9 tersangka berinisial AB, A, SS, MA, MI, MH, dan S warga Kabupaten Sampang. Kemudian M asal Kabupaten Pamekasan serta AH asal Kabupaten Sumeneb. Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Sigit Nursion Dwi Yugo mengatakan petugas menangkap 9 tersangka itu di Kecamatan Sampang dan Kecamatan Camplong, dan dari penangkapan itu pihaknya mengungkap 8 situs judi online diantaranya Kick Toto, Vegas 123, Mini Slot, Pangeran Toto 3 dan 4, dan Slot. Jadi untuk kasus judi online yang merupakan program 100 hari pemerintahan baru, kami Satreskrim Polres Sampang telah berhasil mengungkap 9 kasus. TKP berada di wilayah Kecamatan Kota dan Kecamatan Camplong dengan berbagai situs atau aplikasi yang digunakan. Hasil penangkapan tersebut dari 9 kasus itu ada 9 tersangka yang berhasil kami amankan. Sementara Satreskrim Polres Sumeneb mengungkap kasus tindak pidana perjudian togel online dan mengamankan 3 orang warga Kecamatan Gading, Kabupaten Sumeneb. Satres Narkoba Polres Sumeneb berhasil melakukan ungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan barang bukti 4,19 gram. Tersangka sebanyak 2 orang masing-masing berinisial MFS 20 tahun warga desa Bekeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumeneb dan ZM 21 tahun warga desa Canlecen Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Keduanya jelas Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti ditangkap di pinggir jalan Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumeneb. Unit Opsional Satres Narkoba Polres Sumeneb melakukan penangkapan terhadap terlapor MFS dan terlapor ZM saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik mie instan yang di dalamnya berisi 2 paket sabu yang diletakkan di TKP yang sebelumnya diakui telah diletakkan oleh terlapor ZM. Untuk mengoptimalkan pembayaran pajak dan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun 2024, KPP Pratama Bangkalan menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bangkalan dan pemerintah Kabupaten Sampang serta KPPM Pamekasan yang bertempat di Aula KPPP Pratama Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan. Kepala KPP Pratama Bangkalan Amiruddin Jauhari mengatakan, dari total target pembayaran pajak yang harus dibayar di tahun 2024 masih 66% dari 381 miliar rupiah, sehingga sangat penting dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar mengetahui sejumlah kendala yang dihadapi. Dalam rangka upaya untuk mengoptimalkan pembayaran pajak-pajaknya sehingga pajaknya dibayarkan sesuai dengan waktunya, tidak terlambat atau bahkan juga lewat tahun. Perpajakan itu adalah merupakan instrumen terbesar dari dana pembangunan. Amiruddin Jauhari menambahkan, sampai saat ini juga masih banyak desa-desa yang belum melakukan pembayaran pajak baik di Kabupaten Sampang maupun di Kabupaten Bangkalan.
Pemerintah Kabupaten Sampang mengekspor perdana rumput laut ke negara Cina dari depan pendopo Kabupaten Sampang. Pelepasan ekspor perdana bersama Forkopimda itu terdapat 4 ton rumput laut kualitas Gracilaria yang dikirim ke Cina. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Sampang Wahyu Prihartono mengatakan bahwa rumput laut yang diekspor ke negara Cina merupakan hasil panen dari 30 hektar lahan tambak yang berada di Desa Asem Nonggal, Kecamatan Cerni. Dalam ekspor ini, pemerintah Kabupaten Sampang dan pembudidaya sudah MOU dengan PT Jeva Bumi Nusantara terkait modal pembibitan hingga pemasaran. Antara Dinas Perikanan juga dengan CV Jeva Bumi Nusantara, antara para pembudidaya dengan CV Jeva terkait dengan harga dan pemasarannya. Jadi kita mulai dari hulu sampai hilir ini sudah jadi satu nanti. Mulai dari bibitnya nanti sudah CV Jeva semua, dari investor semua. Sampai nanti pemasaran. Jadi masyarakat sudah tidak bingung lagi mau menjual mana produk-produk yang terkait dengan rumput laut tersebut. Kedepan, kata Wahyu, pihaknya menargetkan budidaya rumput laut dengan luas lahan 200 hektar bisa menghasilkan 25 ton per bulan. Sekian info sepekan edisi 17 November 2024, naskah dan narator Famelia, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.